Halo sahabat Kismis. Meskipun bagi kita merupakan nestapa, tapi bagi Belanda penjajahan 350 tahun itu adalah prestasi tersendiri. Tapi untuk bisa mencapai hal tersebut, Belanda harus berjuang hidup dan mati. Termasuk salah satunya adalah melawan para pahlawan kita yang dikenal giras dan beringas. Sama sekali tidak mudah bagi Belanda untuk melumpuhkan para pejuang. Pasalnya, banyak di antara mereka yang sakti mandraguna. Menurut cerita-cerita dahulu, para pahlawan kita ada yang bisa berjalan di atas air, berlari secepat kilat, hingga kebal alias tidak bisa dilukai fisiknya. Soal kebal, siapa sangka jika kelebihan ini ternyata dimiliki oleh banyak pahlawan kenamaan. Beberapa nama dipercaya memiliki ilmu kebal dan sukses bikin Belanda frustasi karena perlawanan mereka yang hebat. Lalu siapa saja para pahlawan yang dipercaya memiliki ilmu kebal tersebut? Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Para pahlawan kemerdekaan yang dipercaya memiliki ilmu kebal. Si Pitung. Si Pitung adalah salah satu tokoh tanah air yang dikenal sakti mandraguna karena dirinya dibekali ilmu kanuragan yang tinggi. Penjajah pun sempat dibuat kelimpungan saat menghadapinya. Pasalnya, si Pitung konon tidak mempan ditembak dan ditusuk dengan senjata tajam. Menurut pengakuan warga, kesaktian Pitung berasal dari ilmu rawa rontek yang dikuasainya. Rawa rontek memiliki arti bahasa kepala putus. Dan siapapun yang berhasil menguasai ajian ini konon akan kebal terhadap senjata tajam, senjata api, racun, atau santet dan sihir. Namun tidak sembarang orang bisa menguasai ajian sakti tersebut. Konon ada banyak ritual sulit yang harus dijalani hingga seseorang bisa benar-benar menguasai ajian rawa rontek. Pemilik ajian ilmu kebal ini juga tidak boleh menikah. Mungkin itulah kenapa si Pitung diketahui tetap membujang sampai akhir hayatnya. Sakera. Tokoh pejuang asli Bangil ini dikenal karena kegigihannya dalam melawan Belanda. Namanya bahkan sangat populer di daerah Pasuruan dan Madura. Usut punya usut, Sakera ternyata memiliki nama asli Sadiman. Dia berasal dari golongan ningrat namun dikenal sangat murah hati dan soleh. Karena dia sangat menentang kediktatoran Belanda di perkebunan tebu di daerah tersebut, warga setempat kemudian menjulukinya Sakera. Sakera memiliki arti pejuang yang anti penjajahan. Sikap Sakera yang anti penjajahan itu membuat Belanda akhirnya marah besar. Belanda dan antek-anteknya kemudian mencoba menangkap dan membunuh Sakera. Namun usaha mereka selalu gagal karena Sakera dikenal sakti mandraguna.
Belanda dengan segala tipu muslihatnya akhirnya mengetahui bahwa Sakera memiliki kelemahan yang hanya diketahui oleh teman-teman seperguruannya. Untuk menjalankan rencana busuknya, Belanda kemudian merekrut dua teman seperguruan Sakera, yakni Haji Asik dan Haji Bakri. Keduanya lantas menjebak Sakera dan membuatnya bisa ditangkap dengan mudah oleh Belanda. Beberapa versi mengatakan bahwa Sakera menghembuskan nafas terakhir setelah digantung di tengah alun-alun Bangil. Sisingamangaraja 12. Ketika dinobatkan menjadi Raja Batak, usia Sisingamangaraja waktu itu masih 19 tahun. Dia sangat menentang perbudakan, penjajahan, dan apapun yang mencederai hak seorang manusia. Oleh karenanya, dia sangat marah pada pemerintahan Belanda yang berusaha menaklukkan seluruh tanah Batak. Sisingamangaraja juga dikenal sakti mandraguna dan menguasai ilmu kebal. Konon tubuhnya tidak bisa ditebus peluru. Itulah yang kemudian membuat dirinya selalu lolos dari serangan Belanda. Sayangnya ketika Sisingamangaraja terlibat perang di sebuah sungai kecil di hulu Lai Simonggo, nasib baik tidak berpihak padanya. Dalam perang tersebut, Belanda menembak mati putrinya. Melihat putri Lopian tewas, Sisingamangaraja yang tidak berpikir panjang langsung membopong jasad anaknya yang tergolek di tanah. Untuk memelihara ilmunya, Sisingamangaraja pantang terkena darah. Namun saat memeluk putrinya, tubuhnya terciprat darah, sehingga tentara Belanda bisa dengan mudah menembaknya. Sisingamangaraja pun akhirnya tewas dalam peperangan tersebut. Pattimura. Pattimura juga dikenal memiliki ilmu kebal yang membuatnya tidak mempan ditusuk senjata tajam. Suatu hari, ketika pria bernama asli Thomas Matulesi itu mengajukan diri untuk jadi pemimpin perang melawan penjajah, Pattimura ditantang untuk membuktikan kesaktiannya. Konon Pattimura lalu meminta seseorang untuk menusuk dadanya dengan tombak tajam. Ternyata tombak itu tidak mampu menembus kulit tubuhnya, melainkan patah jadi dua. Ilmu kebal itu membuat Pattimura sangat disegani dan cukup sering membuat pusing musuhnya. Sayangnya pada Desember 1817 dia berhasil ditangkap dan dieksekusi oleh Belanda. Jika di zaman sekarang memiliki ilmu kebal biasanya akan digunakan untuk aksi-aksi kriminal. Tetapi di zaman dahulu, orang-orang dengan kemampuan seperti ini malah berjuang mati-matian untuk membela negara. Memang harusnya ketika memiliki kelebihan sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan justru sebaliknya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.